Oke, Pak Is, ada yang menarik ini tentang BLT dana desa. Beberapa waktu lalu di media cukup santer juga, politisi-politisi juga banyak berbicara tentang itu. Kemudian eh, terbitlah surat edaran bersama dan seterusnya. Pak Is boleh berbagi cerita apa kabarnya dan sebenarnya kalau bicara hambatan atau tidak lancarnya pencairan dan seterusnya, itu di bagian mana yang menjadi hambatan utamanya atau mungkin apa jadi bottleneck-nya lah artinya yang kemudian itu perlu diperlebar supaya segera lancar dan seterusnya. Mengapa, Is? Ya, terima kasih Pak Suryo. Salam untuk semua penggiat desa. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir bersama-sama ini. Memang posisi terakhir saya ini kan sebagai Direktur Pengawasan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa, Pak Suryo. Jadi setelah itu Direktur pertama di Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, itu Direktur pertama mengenai desa. Sebelumnya saya pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah selama 4 tahun. Nah, waktu itu pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah itu termasuk salah satunya desa. Nah, tapi kita melihat bagaimana kesungguhan pemerintah untuk membangun desa ini. Ya kita tahulah pada waktu Nawacita itu kan ada Hmm, 9 pembangunan itu ya, kan ketiganya justru membangun dari pinggiran dan ya desa. bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran tahu melalui apa namanya eh, desa itu kan. Nah, eh, sehingga kita lihat juga keuangan APBN untuk dana desa pun juga terus meningkat. Nah, sehingga BPKP merasa perlu untuk merestrukturisasi kembali organisasinya, sehingga yang semula Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah itu dipecah khusus mengenai desa, Pak Suryo. Jadi sampai sedemikian rupa, sehingga kita ada direktur yang khusus menangani desa. Nah, kemudian setelah itu banyak kita berkoordinasi juga, berkolaborasi dengan Pak Suryo ya ini untuk bagaimana sosialisasi maupun menampung permasalahan-permasalahan untuk kita rumuskan di dalam kebijakan-kebijakan. Nah, selanjutnya baru saya pindah sebagai kepala perwakilan di BPKP Bengkulu. Nah, di Bengkulu ini karena sebagai kepala perwakilan kita terjun langsung ya, kita pelajari betul permasalahan-permasalahan terkait dengan pembangunan desa ini. Nah, kalau mengenai penyerapan anggaran, ya memang pemerintah kita ketahui ingin betul kecepatan semua memang perlu cepat. Apalagi kita bicara mengenai era 4.0, lalu juga pandemi COVID-19 juga masuk ke kita. Maka kecepatan-kecepatan itu memang menjadi ujung tombak kita kalau kita ingin pembangunan itu tidak tertinggal. Nah, namun tadi Pak Suryo sampaikan bagaimana nih masalah penyaluran dana desa dan sebagainya. Nah, kalau segi hambatan, memang kita ketahui untuk dapat disalurkannya dana desa kan memang ada beberapa persyaratan. Meskipun persyaratan itu sudah dipermudah, tapi kan Hmm. memang ada. Kalau kita bicara peraturan desa, kan harus ada perdesnya dulu, ya kan? Perdes Hmm. APBDes-nya bagaimana? Nah, perdes APBDes tadi kan baru bisa diselesaikan kalau ada peraturan bupati, ya kan? Untuk bagaimana keuangan desa tadi, alokasi dana desa dan sebagainya. Nah, sehingga kadang desa-desa tadi dia perdes APBDes-nya belum bisa dia selesaikan kalau peraturan kepala daerah tadi belum ada juga gitu. Nah, ini kadang salah satu hambatannya juga di sana. Yang kedua juga memang mengenai data ya data. Nah, kalau di yang sekarang ini kan kita juga dimintakan bagaimana itu data keluarga penerima manfaat untuk BLT dana desa itu kan juga diminta. Nah, meskipun setelah berjalan waktu ada juga desa-desa yang memang mungkin ya sudah hanya sedikit atau memang sudah sepenuhnya ditutupi dengan PKH, BST dan sebagainya sehingga dia tidak ada lagi keluarga penerima manfaat BLTDD. Nah, ini juga ya nggak apa-apa kalau memang sudah demikian begitu. Jadi intinya pertama dari peraturan kepala daerah itu juga harus cepat, perdes APBDes-nya juga cepat sehingga nanti
data ke apa namanya ke Kemenkeu ya, untuk bisa arti KPPN di sini untuk bisa menyalurkan itu juga bisa segera juga. Jadi tahapan itu Pak Suryo Oke. untuk kecepatannya.